Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Ordon kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Ratusan warga di Yaukimo berunjuk rasa menolak pemekaran Provinsi Papua. Bawang merah di pasar sentral Mimika mahal. Pencurian motor marak di Mimika, polisi gencarkan razia. Ratusan warga di Kabupaten Yaukimo menolak pemekaran Provinsi Papua menjadi 4 provinsi. Mereka berunjuk rasa memenuhi Jalan Dekai sambil mendesak pemerintah pusat membatalkan rencana pemekaran Papua. Pengunjuk rasa beralasan pemekaran belum saatnya dilakukan karena Papua masih digeluti banyak masalah, seperti masalah pendidikan dan kesehatan. Hari ini tanggal 15 Maret 2022, kami bersama rakyat Yaukimo secara resmi menolak DOP otonomi khusus yang dimekarkan oleh elit-elit politik. Itu tidak resmi sehingga. Sementara itu di Merauke, tokoh adat Marin mendesak pemerintah pusat segera memekarkan Papua Selatan. Paskalis Imadawa meminta DPR RI dan pemerintah pusat mempercepat pembahasan di Badan Legislasi Dewan dan segera membuat undang-undang baru agar menjadi dasar pemekaran. Dipercepat proses DOB ini. Kalau bilang sudah dalam rancangan RUU-nya sudah ada, dipercepat untuk disahkan menjadi undang-undang. Apa sih masalahnya? Masyarakat sudah tidak sabar untuk menunggu. Nah, gitu. Pekerjaan menunggu itu membosankan. Dan orang kalau sudah bosan itu biasanya anarkis, biasanya marah, biasanya ngamuk, capek kalau sudah tunggu. Ini ibaratnya seorang suami tunggu istri kok lama sekali di pasar. Istri datangnya pasti pokok dibombardir gitu. Jadi saya rasa jangan dibiarkan untuk terlalu lama menunggu. Iya. Dari Jakarta harus merespon secepatnya. Rencananya Papua akan dimekarkan menjadi 3 provinsi baru, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. Pemekaran saat ini masih dibahas di Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah pusat. Tim Liputan melaporkan dari Yaukimo dan Merauke. Lagi-lagi ratusan warga di Kota Sorong berunjuk rasa menuntut pemerintah pusat segera mengesahkan daerah otonomi baru yakni Provinsi Papua Barat Daya. Mereka berunjuk rasa di kantor DPRD Kota Sorong Selasa kemarin. Beberapa jam berunjuk rasa, ratusan warga ini akhirnya diterima langsung Ketua DPRD Kota Sorong dan Wali Kota Sorong Lambert Jitmao. Lambert meminta pemerintah pusat harus memperhatikan aspirasi masyarakat untuk segera mengesahkan Provinsi Papua Barat Daya. Ia juga yakin sumber daya alam dan sumber daya manusia telah siap untuk mengelola daerah baru. Tapi tim positif juga mereka tidak berdiam diri. Mereka juga berjuang melalui penyampaian aspirasi seperti yang tadi saya sampaikan. Semua punya tujuan yang sama. Mereka berjuang dari sisi sebelum saya dengan teman-teman kepala daerah ini kan berjuang dari sisi tanggung jawab yang juga dapat memberi kepada kami. Seorang ini kan harus berhenti kepada pusat semuanya. Baik Pak Presiden, Mendagri, dan DPR RI khususnya di Komisi 2 dan Balikna. Ya, kita berpikir baik-baik saja bagaimana untuk mengatur negara ini. Apa yang dilakukan bukan karena apa-apa, tapi kita berbicara berdasarkan revisi Undang-Undang Otsus nomor 2 kemarin. Pemekaran di Tanah Papua termasuk Papua dan Papua Barat. Tapi kalau pikirkan Papua saja tanpa menghadirkan Papua Barat, berarti kita merasa dikucilkan. Kita rasa tidak dihargai. Dan ini akan menjadi pemicu
Jangan berpikir bahwa di Papua saja ada konflik, kalau di Papua Barat tidak. Pasti ada konflik juga. Daripada terjadi konflik yang asli, mari kita arif dan bijak sebagai orang tua mengambil kebijakan untuk menguntungkan semua warga yang ada di tanah Papua ini. Pemikiran apa perkara yang dilakukan ada 3, ada 4. Itu kami di Papua Barat hanya minta 1 saja. Lebih di sebelah tidak apa-apa. Tapi dengan cara itu belum tentu merubah kehidupan di sana. Nggak bisa juga. Ya kami kan sama-sama orang Papua, kita sama-sama baku tahu. Iya kan? Kami juga dapat 1 saja. Mereka dapat 3, 4 tidak apa-apa. Itu yang kalau semua dipakai dengan pemekaran dipakai dengan kajian intelijen nggak cocok lah. Baru yang persyaratan-persyaratan yang sudah dicantum dalam undang-undang itu mau dikemanakan. Sedangkan Papua Barat Daya ini sudah diperjuangkan selama 19 tahun, semua persyaratan dipenuhi. Wah, kalau diabaikan bagaimana? Itu yang semua harus menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat sebelum menetapkan daerah otonom baru di Papua itu. Jangan membuat hal-hal yang membuat yang lain tersinggung, merasa diabaikan, ditinggalkan. Ya, itu yang tidak boleh. Apalagi Papua Barat Daya kami 5 kepala daerah semua memberikan dukungan penuh. Setelah membacakan sejumlah tuntutan, pengunjuk rasa yang mendukung segera disahkannya Provinsi Papua Barat Daya membubarkan diri dengan tertib. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat. Penyidik Polres Manokwari memastikan terduga pelapor ujaran kebencian dan pemilik akun media sosial Eci Serme tidak bersalah. Eci Serme dinyatakan bukan pengunggah postingan ujaran kebencian terhadap salah satu suku di Manokwari, Papua Barat 25 Februari lalu. ES ternyata tidak pernah login di akun medsos miliknya pada 26 Februari 2022 karena login terakhir bulan Januari lalu. Hasil pemeriksaan dari barang bukti alat komunikasi handphone yang pertama terhadap diduga terlapor awal yaitu atas nama MLH atau akun Facebooknya atas nama Eci Serme, didapatkan hasil bahwasanya yang diduga pelaku atas nama Eci Serme ini pada tanggal 26 Februari 2022 secara login di Facebook ya tidak pernah melakukan login di Facebook tanggal 26 Februari, sehingga histori WA yang ada di tersebar tersebut adalah dapat dipastikan bukan ditulis di akun atas nama Eci Serme, bukan ditulis oleh diduga MLH ya, namun akun Eci itu ada di Facebook ya, namun untuk MLH tidak pernah menulis dan tidak pernah login di tanggal tersebut. Terakhir MLH login adalah di bulan Januari ya, terakhir login di bulan Januari. Selanjutnya dapat dipastikan bahwasanya bukan MLH atau pemilik akun Eci Serme yang menulis kata-kata konten yang ada di dalam screenshot history tersebut yang tersebar di masyarakat. Selanjutnya sudah dilakukan juga pemeriksaan terhadap satu barang bukti handphone lain atas saksi AM ya, atas saksi AM. Kemudian dari hasil pemeriksaan secara laboratoris dengan menggunakan cara-cara yang saintifik dan menggunakan alat yang secara saintifik dapat dipertanggungjawabkan, maka didapatkan hasil dari handphone AM ditemukan adanya satu akun Eci. Setelah membebaskan Eci, polisi menangkap pria berinisial AM yang diduga memalsukan identitas Eci di media sosial. AM saat ini masih diperiksa sebagai saksi dan polisi masih mendalami kasus ujaran kebencian tersebut.
Sebelumnya, sebuah postingan di media sosial yang berisi ujaran kebencian telah memicu kemarahan sekelompok warga dari salah satu suku di Manokwari, sehingga mereka berunjuk rasa memblokade jalan. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Harga bawang merah di pasar sentral Mimika saat ini mulai mahal. Harga bawang merah di pasar dijual Rp55.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang merah disebabkan pasokan yang berkurang, sementara pasokan bawang dari Pulau Jawa hingga saat ini belum tiba di Mimika. Sedangkan untuk harga bawang putih sejauh ini masih stabil, yakni di kisaran Rp40.000 per kilogram. Kendati harga mahal, sebagian pembeli tidak mempersoalkannya karena bawang merah merupakan kebutuhan pokok. Cuma 55.000. Kita kan dari Toraja, kita dengan sini Toraja kan murah. Bawangannya Pak 1 kilo 30, kadang 25, kadang 20 bawang merah. Bawang putih 75, 20.000 per kilo kalau Toraja sini ya. Jadi kalau kita bandingkan agak mahal. Ya sudah 3 hari tidak ada bawang di Arjen. Harganya masih naik. Jadi kita sudah beli lagi di pengecer lagi di pasar di sana. Sekarang Om jual kena berapa? Ini sekarang ada 55. Untuk bawang merah? Iya, bawang merah. Karena itu kan kita beli 45. Jadi kita jual 55. 1 kilonya 50? 50. 1 kilo? 1 kilo kita beli 50, kita jual 55. Yang merah, bawang putih? Bawang putih 45. Bawang merah saja yang kosong. Kalau bawang putih ini banyak tapi kurang bagus tuh. Selain bawang merah, harga telur ayam juga melonjak. Saat ini, telur ayam peraknya dijual Rp55.000 hingga Rp65.000 perak. Sementara harga cabai keriting dijual Rp80 hingga Rp85.000 per kilogram. Harga ini naik dari biasanya, yaitu Rp70.000 per kilogram. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Minyak goreng di Merauke saat ini masih langka sehingga harganya mahal. Operasi pasar minyak goreng yang dilakukan pemerintah pusat sejauh ini sangat membantu warga. Sudah 2 hari terakhir, puluhan warga di Merauke mendatangi kantor Kelurahan Maro, membawa jerigen berukuran 5 liter untuk mendapatkan minyak goreng. Mereka juga diwajibkan membawa kartu keluarga. Baru sendiri ya. Nah Ibu bawa apa saja untuk mendapatkan minyak 5 liter ini? Bawa itu Kakak ya, sama apa lagi Bu? dengan minyak. Oh gitu, itu katanya berapa per liter di sini jualnya Ibu? Tidak tahu sih, Oh. baru jadi. Oh baru ini ya, dari kelurahan mana Ibu? Kelurahan Maru. Maro juga ya. Iya. Ibu sudah antri dari jam berapa di sini Bu? Ini baru datang. Baru datang ini ya. Ibu bawa apa saja untuk syaratnya nih Bu? Ya, persyaratannya katanya bawa kakak ya bawa kakak. Kakak ya. Jatah berapa liter katanya Bu? Kurang tahu nih. Suruh bawa 5 liter ya 5 liter. Oh, 5 liter Kalau ya. Dapat lebih alhamdulillah. Harganya sudah berapa Ibu, dikasih tahu harganya? Belum tahu, Bang. Belum tahu juga ya. 11 kelurahan di Kabupaten Merauke mendapat jatah 100 ton minyak goreng bantuan pemerintah pusat yang dijual murah, yaitu Rp13.500 per liter. Keseluruhan untuk Merauke Pak berapa banyak disiapkan nih? Totalnya 100 ton, Bang. 100 ton ya. 100 ton, udah. Nanti akan ditambah lagi kalau kurang. Enggak, 100 ton itu kuota kita. Oh, kota itu. Kuota kita 100 ton. Jadi kita distribusikan ada di sini, maksudnya di 11 kelurahan yang ada di Merauke, dan ada juga di Bupul sama di Muting. Untuk tiap keluarga 5 liter ya. Itu berlangsung untuk 1 bulan apa untuk selamanya Pak? Selama kuota itu masih ada. Oh gitu. Ya. Jadi kalau habis? Kalau habis ya nanti kalau memang ada nanti program lagi ya kita akan lakukan. Tapi sementara ini kita hanya dibatasi 100 ton tadi. Budgetnya berapa harga Pak untuk 1 liternya? 13.500. 13.500 Ya. gitu. Untuk berapa sasaran ini Pak? Jiwa di Merauke ini. Kalau Merauke 11 kelurahan. 11 kelurahan ya. Ya. Harga minyak goreng kemasan di Pasar Wamanggu dijual Rp22.000, jauh dari harga yang ditetapkan pemerintah Rp14.000 per liter. Kelangkaan minyak goreng di Merauke diperkirakan akan menjadi masalah besar saat bulan Ramadan nanti. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
2 pekan jelang bulan suci Ramadan, harga ayam potong di Merauke saat ini masih stabil. Sejauh ini belum ada kenaikan harga ayam potong karena pasokan masih stabil. Saat ini harga ayam dijual Rp45.000 hingga Rp50.000 per ekor, tergantung besar kecil ukuran ayam. Apa masih mengalami kenaikan, Bu? Insya Allah ya mudah-mudahan janganlah harga standar saja lah. Sekarang berapa harganya nih, Bu? Masih standar harga biasa. Berapaan, ada berapaan nih? Ada yang 45, 50, 40. Yang paling gede itu ya? Yang paling besar ada yang 50, 55 tergantung dia besarnya toh. Tapi untuk menjelang puasa ini kira-kira stok ayam potong seperti ini cukup? Cukup ya? Untuk lebaran juga menyambut cukup? Insya Allah cukup lah. Tapi kira-kira nanti ada kenaikan tidak di bulan puasa ini? Kurang tahu juga, karena kan itu nanti lihat dari nantinya toh. Kalau gitu. sekarangnya belum tahu. Pedagang memperkirakan harga ayam akan mulai naik ketika menjelang puasa. Pedagang berharap pasokan ayam tetap stabil sehingga kenaikan harga tidak terlalu tinggi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pencurian kendaraan bermotor yang marak di Mimika mendorong polisi terus gencar menggelar razia kendaraan. Razia Selasa kemarin digelar di Jalan Ahmad Yani, Mimika. Satu persatu kendaraan diperiksa, mulai dari protokol kesehatan, surat kendaraan, hingga kelengkapan berkendara. Pengemudi yang melanggar langsung ditilang di tempat. Kapolres Mimika AKBP Era Adinata mengatakan, razia akan terus dilakukan meski operasi keselamatan Karten sudah berakhir. Kita evaluasi ya, setelah adanya pelaksanaan PON kemarin Warawi, mungkin dari Polres Mimika sibuk melakukan pengamanan. Dan kita ketahui bersama dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini banyak terjadi peningkatan ya, kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan angka kematian tinggi. Hal itu disebabkan karena yang pertama, sebagian besar korban tidak menggunakan helm. Ya. Yang kedua, tidak memiliki SIM. Yang ketiga, banyak juga masyarakat yang kendaraannya tidak layak pakai, tidak standar, tidak ada lampu, tidak ada spion, dan ada juga sebagian masyarakat yang tidak membawa memiliki surat-surat kelengkapan administrasi dalam perjalanan STNK dan lain-lain. Dari evaluasi itu tentunya sangat miris sekali ya apabila kita tidak menekankan, mengingatkan masyarakat tertib berlalu lintas. Ratusan kendaraan yang terjaring langsung dibawa ke Polres Pelayanan untuk didata. Sebagian besar kendaraan yang ditilang langsung didenda dan bayar di tempat karena dalam razia ini BRI juga dilibatkan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. PT Angkasa Pura I mencatat telah melayani keberangkatan 120.550 penumpang dari Bandara Udara Sentani, Jayapura selama Februari 2022. Jumlah ini naik 37% dibanding periode yang sama pada tahun lalu, yakni 88.041 penumpang. Kenaikan jumlah penumpang ini salah satu disumbang pemberlakuan bebas tes antigen dan PCR bagi penumpang yang hendak berangkat dengan pesawat udara. Manajer Bandara Sentani Surya Eka di Jayapura mengatakan kenaikan tersebut menunjukkan mulai kembalinya kepercayaan warga masyarakat dengan moda transportasi udara. Tentunya dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan di bandara secara ketat. Sentani Jayapura mencatat kenaikan penumpang pada periode bulan Februari 2020 sebanyak 37%. Sedangkan untuk pergerakan pesawat mengalami kenaikan 18% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sedangkan untuk rute destinasi paling favorit adalah Sentani Makassar sejumlah 10.928 penumpang, rute Sentani Timika 10.172 penumpang, dan rute Sentani Biak 7.780 penumpang. Sedangkan terkait dengan telah diterbitnya peraturan Satgas Covid tentang adanya aturan baru di mana penumpang tidak menjadi syarat mutlak untuk bepergian dalam negeri, maka trafik harian rata-rata Bandara Sentani
mengalami kenaikan 19%, di mana rata-rata trafik harian sekitar 4.300 penumpang dari sebelumnya sekitar 3.600 penumpang per hari. Kami prediksi untuk trafik Bandara Sentani akan mengalami kenaikan sekitar 20-40%. Dan kami selalu menghimbau kepada seluruh pengguna jasa untuk terus mematuhi protokol COVID dan selalu untuk mengisi EHC dalam aplikasi Peduli Lindungi sebelum keberangkatan atau paling cepat 1 hari sebelum jadwal penerbangan. Jumlah penumpang diperkirakan akan terus meningkat hingga 40%, baik kedatangan maupun keberangkatan di Bandara Sentani. Semenjak petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri, PPDN dilonggarkan, kini Bandara Sentani sudah tidak lagi mewajibkan pelaku perjalanan untuk menunjukkan hasil negatif tes antigen dan PCR. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Meski vaksinasi ketiga di Merauke terus berjalan, namun respon warga sangat kurang. Terlihat dari jumlah vaksinasi ketiga di Merauke yang baru mencapai 5% dari target 116.000 warga. Klinik Pratama Polres Merauke gencar melakukan vaksinasi dan dalam 2 pekan dibuka, baru 200 orang yang datang untuk divaksinasi ketiga. Kepala Klinik Pratama Merauke Dr. Rahmadani mengatakan sebagian besar warga beranggapan vaksinasi kedua sudah cukup untuk menangkal COVID-19. Apalagi dengan 2 sertifikat vaksin, mereka sudah bisa kemana-mana. Di Klinik Pratama sudah berapa banyak, Dok? Untuk booster sendiri dari keseluruhan ya Bapak ya, yang kita layanin mungkin sudah ada sekitar 200 orang. 200 orangnya. Nah, sebagai tenaga medis, dokter melihat bahwa kesadaran dari warga untuk booster ini seperti apa, Dok? Yang saya lihat masih kurang ya Bapak kurang, ya. Mungkin masyarakat masih mendengarkan cerita-cerita buat yang sudah booster, efeknya mungkin lebih keras ya daripada Sinovac. Jadi masih ada rasa enggan atau masih takut untuk divaksin booster, Bapak. Iya. Himbauan dokter sendiri untuk masyarakat seperti apa, Dok? Himbauan saya, mari semua masyarakat Merauke sama-sama kita melaksanakan vaksinasi, khususnya untuk vaksin booster ya, untuk lebih meningkatkan imunitas kita terhadap COVID-19. Capaian vaksinasi kedua di Merauke diakui sudah mencapai 92% atau 115.000 warga yang sudah divaksin dari target 124.000 warga. Namun pada vaksin ketiga atau booster, target masih rendah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambi.